Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya, dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, hari ini kita belajar prakarya ya. Itu untuk pokok bahasan prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita ulang-ulangi dulu ya materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai konstruksi jembatan yang ada di dunia, salah satunya yang ada di Indonesia, yaitu Jembatan Nasional Suramadu. Nah, jembatan ini dibangun tahun 2003 ya, dan kemudian diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Oke, kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis jembatan, yang mana saya tidak perlu bahas ya di materi karena anakku pasti sudah tahu ya jenis-jenis jembatan. Ada beberapa. Yang pertama ada namanya jembatan kayu, yang kedua jembatan pasangan batu dan batu bata, yang ketiga jembatan beton bertulan dan jembatan beton pertekan, jembatan baja, dan jembatan komposit. Di mana jembatan komposit merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan pertimbangan sifat kedua bahan tersebut sehingga menghasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Oke, langsung saja kita bahas untuk materi hari ini, yaitu prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Oke, adapun yang kita bahas yaitu mengenai bagian-bagian konstruksi jembatan. Yang pertama ada bagian atas, di mana bagian atas itu berfungsi menampung beban yang ditimbulkan oleh suatu lintasan orang-orang ataupun kendaraan yang nantinya beban tersebut akan disalurkan ke bawah. Nah, bagian atas jembatan itu terdiri dari beberapa ya. Ada namanya trotoar, yaitu jalur pejalan kaki yang di umumnya sejajar dengan jalanan dan lebih tinggi dari jalan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki. Nah, bagian ini, bagian trotoar itu terbagi menjadi tiga. Ada namanya bagian sandaran dan tiang sandaran, ada bagian peninggi trotoar, dan bagian konstruksi trotoar. Kemudian kedua ada lantai kendaraan. Ketiga, balok diafragma. Keempat, balok gelagar. Kelima, ikatan pengangku, ikatan angina, ikatan rem, ikatan tumbukan. Dan keenam, perletakan rol dan sendi ya, itu bagian atas jembatan. Kemudian di bagian bawah jembatan itu berfungsi untuk menerima beban-beban yang diberikan bagian atas dan menyalurkan ke pondasi, yang akhirnya disalurkan ke tanah. Nah, konstruksi bagian bawah itu terdiri dari dua. Ada namanya pangkal jembatan dan ada pilar jembatan. Kemudian untuk membuat konstruksi jembatan, tentunya ini bisa memanfaatkan ya bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya ada kayu ataupun ranting. Ataupun kita juga bisa menggunakan triplex, korek api, stik es krim, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita bahas ya alat dan bahan untuk pembuatan kerajinan konstruksi miniatur jembatan ya. Nah, di sini kita bahas dulu alatnya. Alatnya ini tentunya kita membutuhkan penggaris. Nah, penggaris ini berfungsi untuk menggaris ya. Kemudian kedua kita juga membutuhkan gunting atau cutter ya untuk memotong. Ketiga kita membutuhkan kuas yang biasa digunakan untuk mengecat, dibutuhkan biasanya di akhir ya untuk pengerjaan proyek konstruksi miniatur jembatan. Kemudian adapun bahan ya yang bisa digunakan untuk membuat konstruksi jembatan, pertama ada batang korek api, yang mana biasanya ini batang korek api biasanya digunakan sebagai alat untuk
menyalakan api. Nah, di sini kita bisa membuatnya sebagai kerajinan ya, konstruksi miniatur jembatan. Ini ada contohnya, kerajinan jembatan dari korek api. Kemudian kedua, kita bisa menggunakan stick es krim ya. Mohon maaf di situ salah tulis. Nah, ini tentunya ini sering ya digunakan untuk pembuatan kerajinan. Nah, ketiga, kita juga bisa menggunakan balok kayu. Nah, di sini juga mohon maaf ya, salah tulis. Di sini harusnya tadi kedua ini harusnya stick es krim, ketiga ini balok kayu ya. Oke, mohon maaf karena salah tulis. Kemudian selanjutnya itu teknik pembuatan miniatur jembatan. Nah, untuk teknik pembuatan jembatan ini terdiri dari dua teknik ya. Nah, ada namanya teknik persambungan dan ada teknik penguatan, di mana teknik persambungan itu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda ataupun lebih. Kemudian teknik penguatan itu sebuah teknik yang digunakan untuk memperkuat sebuah bangunan. Ini bisa digunakan untuk membuat konstruksi miniatur jembatan. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus membuat rancangan konstruksi miniatur jembatan ya. Nah, rancangan ini bisa meliputi rancangan bentuk atau sketsa dan rancangan proses pembuatan. Nah, rancangan bentuk sketsa itu berarti berbentuk berupa gambar ya, bagaimana bentuk jembatan yang akan dibuat. Nah, di sini ada contohnya, mana berupa gambaran ya. Kemudian yang kedua yaitu rancangan proses pembuatan, di mana itu meliputi rancangan, memilih dan menentukan alat dan bahan yang akan digunakan, serta langkah kerja pembuatan konstruksi miniatur jembatan yang akan dibuat. Itu ya untuk rancangan proses pembuatan. Kemudian membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Nah, di sini terdiri dari beberapa ya. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan ya. Alat apa yang kita akan buat untuk konstruksi miniatur jembatan ya. Alat apa yang bisa dibutuhkan untuk membuat konstruksi miniatur jembatan. Kemudian kedua yaitu membuat miniatur jembatan berdasarkan rancangan. Nah, kita membuat rancangan konstruksi miniatur jembatan ya. Kemudian melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Kemudian kita finishing berupa konstruksi jembatan sudah jadi dan tinggal dicat ya. Kemudian tentunya untuk pembuatan konstruksi jembatan kita harus memperhatikan hal-hal ya, antara lain kita harus memperhatikan keselamatan kerja, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja, tentunya, dan keselamatan lingkungan kerja kita ya. Dan jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kamu, jangan sampai menimbulkan kecelakaan pada saat menggunakan alat. Kemudian ingat untuk menggunakan alat pelindung diri, contohnya menggunakan sarung tangan dan lain-lain ya, yang bisa melindungi saat kita bekerja. Oke, mungkin bisa dipahami ya untuk prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan, di mana mulai dari bagian-bagian konstruksi jembatan, alat dan bahan, teknik pembuatan, membuat rancangan konstruksi, dan membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Oke, jika misal masih ada yang kurang jelas, silahkan aku tanyakan. Jika misal ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.